Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Joko di sini. Jadi sekarang bagaimana kabar kalian dengan merebaknya wabah bangkit atau COVID yang saat ini merajalela di negeri kita? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Nah, di sini Joko akan membacakan cerita horor yang datang dari teman Joko yang tidak mau disebutkan namanya. Nah, ini dia mengalami pengalaman sendiri katanya, gengs. Nah, udah siap ya? Kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu kebetulan aku sudah punya pacar. Dan seperti layaknya anak muda lainnya, aku berencana untuk menghabiskan malam minggu dengan pacarku. Rumahku dan pacarku cukup jauh. Kira-kira setengah jam perjalanan dengan sepeda motor. Buat aku sih tidak masalah, namanya cinta, berapapun jaraknya pasti aku tempuh. Malam minggu pun tiba. Jam 6:30 malam, aku sudah siap-siap akan berangkat. Namun ternyata tiba-tiba saja hujan lebat turun. Ya, terpaksa aku menunggu hujan reda dulu. Cukup lama aku menunggu hingga hujan reda. Dalam hati aku berkata, wah, bisa-bisa aku dimarahi pacarku nih karena telat menjemput dia. Hampir 1 jam aku menunggu. Akhirnya hujan mulai reda. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan langsung tancap gas. Di tengah jalan, aku teringat kalau ada jalan lain yang jaraknya lebih dekat menuju rumah pacarku. Jalan itu merupakan jalan setapak dan di kiri kanannya hanya ada sawah dan ladang kosong. Karena ingin menghemat waktu, aku pun berbelok menuju jalan setapak itu dan mulai menyusuri jalan tersebut. Waktu kira-kira menunjukkan jam 8 lebih. Tapi suasana di jalan ini sangat sepi. Terlalu sepi malahan. Aku jadi deg-degan sendiri. Aku berhenti sejenak untuk melihat keadaan sekitar. Dan berharap ada pengendara motor lain yang lewat. Jadi kita bisa jalan bareng. Menyusuri jalan sepi ini membuat perasaanku gak enak. Hampir menunggu 10 menit, tapi tak ada pengendara motor lain yang lewat. Ya sudahlah, aku lanjutkan saja perjalananku. Ketika aku mulai mengendarai motorku, aku merasa motorku jadi bertambah berat. Apa ada sesuatu yang mengganjal rantai motorku? Aku perlu mengegas motorku lebih kencang dari biasanya. Motorku benar-benar terasa berat. Namun, aku tak menghiraukan kejanggalan ini. Aku tetap melaju. Tak berapa lama kemudian, dari jalur berlawanan ada motor yang lewat. Lumayan ada teman, pikirku. Begitu kami berpapasan, aku sempat melihat wajah pengendara motor itu. Wajahnya kaget dan ketakutan ketika melihatku. Lalu tiba-tiba dia menambah kecepatan seolah ingin kabur dariku. Kok aneh? Ada apa ya? Dari kaca spion belakang aku melihat ada lampu motor lain. Rupanya ada teman lagi, semakin lama dia semakin mendekat dan hendak menyusulku. Namun tiba-tiba motornya melambat dan dia langsung berbalik arah menjauhiku. Aku semakin bingung. Masih melihat kaca spion motorku, tiba-tiba saja aku melihat rambut yang terurai melambai-lambai tertiup angin. Posisinya tepat seperti ada orang yang membonceng di motorku. Aku lihat ke bawah ada sepasang kaki yang terayun-ayun.
Saking kagetnya, dengan sekuat tenaga aku mengerem dan hilang keseimbangan. Aku pun terjatuh. Rasa takutku bercampur dengan rasa kaget dan rasa sakit di kakiku. Karena terjatuh dari motor. Namun seketika itu juga aku langsung berdiri dan menaiki motorku lagi mengebut mencari tempat keramaian. Beruntung jalan setapak ini berakhir. Dan akhirnya aku menemukan warung. Aku berhenti di warung itu dan beristirahat sejenak. Tak berapa lama kemudian ada pengendara motor lain yang berhenti di warung. Tiba-tiba saja dia berkata, tadi yang lewat jalan di situ ya?" Sambil menunjuk jalan yang tadi aku lewati. Tadi saya lihat AA diboncengin kuntilanak, makanya tadi saya nggak berani dekat, terus balik arah. Hatiku mencelos, wajahku tiba-tiba pucat. Jadi sewaktu tadi aku merasakan beban berat itu, ada kuntilanak yang duduk di motorku. Dari cerita ini, aku, si pengendara motor, dan bapak yang punya warung pun bercerita, memang di jalan setapak itu suka ada kejadian mistis. Semenjak saat itu, aku tak berani lagi melewati jalanan yang sepi. Oke, bagaimana menurut kalian ceritanya? Hal ini juga pernah dialami oleh teman Joko, teman hidup maksudnya. Maksudnya suami, gengs. Tapi belum sempat menuliskan dalam bentuk tulisan. Oke, segitu aja dulu ceritanya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.